Prinsip ini yang membuat Kristen berbeda dengan agama pada umumnya. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Shalom saudara-saudara. Saudara, Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Dan setiap agama memiliki prinsip-prinsip kebenaran dasar yang harus diketahui, diterima, dan diimani oleh umat agama itu. Dan seringkali saudara, jika kita memperhatikan baik-baik, ini yang paling sering bahkan umum dikenal dalam semua agama, kecuali Kristen ya. Itu adalah manusia harus hidup saleh untuk bisa selamat. Manusia harus berbuat baik, harus beramal, harus memberi persembahan ini itu, kurban ini itu, baru akan selamat atau menikmati surga. Nah, saudara, dalam kekristenan bukan demikian. Jika kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa untuk bisa masuk surga kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita taati, maka kita tidak ada bedanya dengan agama lain. Kita bukan agama Kristen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 prinsip dasar kekristenan yang membuat Kristen agama yang paling beda dari segala agama yang ada di dunia ini. Yang pertama, semua manusia telah dan pasti berdosa, dan manusia tidak mungkin selamat dengan cara apapun dan bagaimanapun oleh usaha manusia itu sendiri. Saudara-saudara, ini prinsip dasar dari iman Kristen, bahwa manusia tidak mungkin diselamatkan oleh usaha manusia itu sendiri. Saudara-saudara, sebaik apapun hidupmu, sebaik apapun perilakumu, setaat apapun kamu mengikuti semua aturan agama, semua itu tidak akan membuat kamu selamat. Dan satu dosa saja sudah layak membuat kita masuk neraka. Jika kamu ditangkap polisi ya, karena melakukan satu kesalahan, bisakah kamu bilang sama Pak Hakim ya di pengadilan bahwa kesalahan kamu hanya satu, dan kau tuturkan semua kebaikan-kebaikanmu untuk menutup satu kesalahanmu? Bisakah demikian? Apakah Pak Hakim akan membuat kamu bebas hanya karena satu kesalahanmu dan banyak kebaikanmu? Tentu tidak. Demikian pun dengan dosa. Satu dosa sudah pantas membuat kita menerima upah dosa, yaitu kematian dan neraka. Dan satu dosa ini tidak mungkin dan tidak bisa ditutupi oleh 1 juta perbuatan baik. Jadi dalam poin pertama, kekristenan menjadi agama paling beda, yaitu kekristenan menyatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri oleh cara apapun dan bagaimanapun. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan Allah memilih dengan serampangan sebagian dari manusia yang berdosa tadi untuk Allah anugerahkan keselamatan. Saudara-saudara, ini adalah poin yang kedua. Dalam poin pertama, kita sudah mengetahui bahwa manusia sudah berdosa dan pantas mati dan masuk neraka. Dan di antara semua manusia berdosa di bumi yang layak masuk neraka, Tuhan Allah memilih sebagian dengan serampangan. Serampangan ini dalam arti Allah tidak memandang latar belakang sukumu, budayamu, bahasamu, bangsamu, masa lalumu, berapa besar dosamu di masa lalu, berapa hancur keluargamu, berapa bencinya kamu pada Tuhan sebelumnya, seberapa ateisnya kamu, seberapa taatnya kamu pada agama sebelumnya.
Tuhan tidak menghitung apapun dari dosa ataupun kebaikan manusia dalam pemilihan ini. Ini jelas dalam Roma 9 ayat 18-20. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Saudara-saudara, dalam ayat ini jelas Allah memilih siapapun yang Allah mau menaruh belas kasihan. Dan kita manusia tidak bisa memprotesnya. Kita hanya bisa mensyukurinya. Jadi orang Kristen adalah orang-orang yang Tuhan Allah pilih dari semua orang di bumi. Allah pilih bukan karena orang Kristen punya kebaikan lebih dari orang yang agama lain, bukan. Tuhan pilih karena Tuhan mau pilih untuk Tuhan menaruh belas kasihan saja. Jadi poin yang kedua adalah Tuhan Allah memilih sebagian, dan proses pemilihan ini Allah kerjakan melalui sarana panggilannya, yaitu penginjilan. Artinya, penginjilan adalah pekerjaan Tuhan di dunia untuk memanggil manusia kepada kasih karunia-Nya. Pemanggilan ini dilakukan kepada semua orang, namun di antara semua orang yang terpanggil, tidak semua dipilih. Hanya ada orang yang akan dipilih dari pemanggilan atau penginjilan. Inilah kenapa dalam penginjilan ada yang menjadi percaya, ada yang tidak. Karena Allah yang bekerja memilih dari orang-orang yang terpanggil atau yang mendengar penginjilan itu. Dan penginjilan ini bukan hanya terjadi bagi orang-orang yang beragama lain, tapi bagi agama Kristen sendiri. Karena ada yang sudah lahir Kristen namun tidak memiliki kepercayaan Kristen, maka perlu juga ada penginjilan bagi orang Kristen sendiri. Dan dalam orang Kristen sendiri, ada yang sungguh-sungguh menerima anugerah itu, ada yang tetap hanya menjadi Kristen KTP. Kristen namun hatinya tidak Kristen, hidupnya tidak Kristen, hidupnya tidak menyadari dosa, dan tidak mau datang untuk hidup dalam Yesus Kristus. Dijelaskan dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, dalam prinsip yang ketiga adalah Allah menebus orang-orang yang dipilihnya, yang saya sebutkan yang dipilih di poin yang kedua tadi. Allah menebus orang-orang pilihan. Saudara-saudara, saya sudah uraikan dalam poin yang kedua bahwa Tuhan Allah memilih secara serampangan orang-orang yang diselamatkannya. Dan dalam poin yang ketiga ini, kita mengetahui bahwa Allah bukan hanya sekedar memilih dan menyelamatkan begitu saja, tetapi Tuhan Allah menebus orang-orang yang dipilihnya itu. Dalam poin 1, kita sudah mengerti bahwa semua orang sudah berdosa, dan satu dosa saja sudah pantas mensirnakan jutaan perbuatan baik manusia. Dan satu dosa itu harus membuat manusia mati. Upah dosa adalah maut atau mati. Nah, apakah manusia yang dipilih dari poin kedua tadi hanya dipilih untuk diselamatkan begitu saja? Ternyata tidak demikian. Dalam poin yang ketiga ini, kita menyadari bahwa Allah menebus orang-orang yang dipilihnya. Allah tebus dengan apa? Allah Bapa menebus manusia berdosa dengan mengaruniakan kepada mereka anak Allah yang suci, kudus, dan sempurna untuk dimatikan. Siapa anak Allah? Anak Allah bukan berarti Allah beristri dan beranak. Anak Allah karena dia datang dari Allah dan dia lahir di dunia sebagai manusia. Maka dia selain anak Allah, dia juga anak manusia. Artinya, dia adalah Allah yang sejati karena dia datang dari Allah. Namun juga dia lahir dari rahim manusia, menjadi bayi, disusui, dibesarkan sebagaimana manusia. Ini dikenal dengan Duinatur Kristus. Dia adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Allah mengurniakan anaknya ini. Anaknya ini hidup suci, hidup kudus, hidup sempurna, mentaati bahkan menggenapi seluruh hukum Taurat. Lalu dia dibunuh, digantung di atas kayu salib untuk menjadi penebusan bagi orang-orang berdosa. Saudara-saudara, dalam agama apapun ada yang namanya kurban penebusan, ya. Ada binatang yang dimatikan, dan binatang yang dimatikan itu akan menghapus dosa orang yang membawa binatang itu. Jadi dalam agama-agama pada umumnya, tradisi atau prinsip tumbal itu sudah dikenal. Manusia harus memberi suatu tumbal supaya bebas dari suatu celaka. Demikian pun yang terjadi di kayu salib oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi tumbal yang disediakan Allah hanya bagi orang-orang yang Tuhan Allah pilih, yaitu mereka yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, memberi hidup kepadanya untuk dibela di hari penghakiman.
Jadi poin yang ketiga ini, bahwa Allah menebus orang-orang yang dipilihnya dengan darah yang kudus. Poin yang keempat, orang yang dipilih atau diselamatkan akan pasti diselamatkan. Seseorang yang sudah dipilih, orang tersebut tidak akan mungkin menolak untuk diselamatkan. Saudara-saudara, poin 1, manusia sudah berdosa. Poin 2, Allah memilih sebagian dari manusia berdosa untuk diselamatkan menjadi umat pilihan. Poin yang ketiga, Allah menebus umat pilihan dengan darah Yesus Kristus. Dan poin yang keempat, orang pilihan tidak ada pilihan selain untuk menerima dan mentaati. Saudara-saudara, memang poin yang keempat ini terdengar seperti otoriter, tapi ini otoriter yang menyenangkan. Otoriter Allah, bukan otoriter Kim Jong, siapa itu yang di Korea Utara, di mana semua orang dipaksa dan terpaksa untuk taat. Otoriter Allah adalah Allah pasti mampu membuat kehendak bebas manusia akan memilih atau mentaati kehendak Allah. Allah adalah Allah yang berkuasa. Kehendak Allah tidak mungkin dikalahkan oleh kehendak manusia. Jika ada kehendak bebas manusia bisa mengalahkan kehendak bebasnya Allah, maka Allah bukan Allah. Tapi Allah adalah Allah yang berkuasa atas kehendaknya. Dan ketika Allah sudah menghendaki seseorang menerima keselamatan dari Allah, pasti orang itu akan dipaksa namun tidak terpaksa. Manusia akan diseret untuk mempercayai Allah melalui Yesus Kristus. Dan pimpinan Allah akan membuat manusia yang dipilih itu, yang sudah ditebus itu, dengan senang hati menerima Tuhan Allah dan taat kepada Allah. Ingat ya, dengan sadar. Jadi Allah tidak mematikan yang namanya kesadaran manusia untuk mentaati Allah. Allah tidak menghipnotis, tetapi Allah membuat manusia mengasihi dan mentaati Allah di dalam Yesus Kristus dengan kesadaran penuh dan dengan senang hati yang penuh syukur. Poin yang kelima, orang yang dipilih akan dengan setia mencintai Allah dan sesama manusia. Hidup setia dalam persekutuan, hidup setia dalam kesaksian, dan hidup setia dalam melayani sesama sebagai bukti imannya. Dalam poin inilah manusia yang dipilih memiliki peran aktif dalam imannya. Dan kemampuan manusia untuk mentaati ini atau berperan aktif ini bukan karena manusia mampu, tapi karena Tuhan Allah yang menopang dan mampukan manusia untuk mentaati Dia. Dan kuasa yang menopangnya adalah pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Kalau manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu tidak akan tergeletak, tapi dia akan segera datang kembali kepada Allah, mengaku memohon ampun dosanya kepada Tuhan, dan berusaha untuk taat kembali kepada Allah. Setiap hari dia hidup dalam progres pengudusan, semakin hari semakin dibaharui dan semakin menghidupi imannya. Orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dan akan tetap menguduskan diri. Ketekunan orang-orang kudus akan senantiasa hidup dalam persekutuan gereja, hidup dalam kesaksian iman, bahkan berani mati demi membawa kesaksian iman ini dimanapun. Dan kesaksiannya adalah selalu mau melayani sesama. Persekutuan orang Kristen adalah persekutuan yang bersaksi tentang iman dalam 5 poin ini. Dan persekutuan itu hidup dalam kesaksian yang tidak bisa dilepas dari 5 poin ini. Dan kesaksian itu adalah kesaksian yang terrealisasi dalam melayani semua orang, siapapun itu, tanpa pilih kasih. Orang Kristen harus hadir di semua bidang kehidupan, semua karir, semua pekerjaan, untuk menyampaikan kesaksian Kristus dengan cara hidup mengasihi sesama, bekerja dengan jujur, taat dan setia demi pengabdian kepada Tuhan yang sudah memberi kasih karunia, memberi anugerah yang menyelamatkan orang Kristen sebagai orang-orang pilihan. Amin. Saudara-saudara, demikianlah prinsip iman Kristen yang membuat kekristenan berbeda dengan agama manapun pada umumnya. Sekian video saya. Jangan lupa share video ini ke semua grup-grup rohanimu agar semakin banyak orang Kristen diteguhkan kembali dalam iman yang sejati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.